pagi. Mentoring adalah cermin, bukan jendela. Dari refleksi, kita melihat potensi, bukan sekedar karya. Perkenalkan, saya Mimin Putri Muldas MPD, guru pamong yang bertugas di SDN Laker Santri 2473, Kota Surabaya. Sekolah mitra dengan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Awal tahun 2024, kabar baik datang. Sekolah kami terpilih sebagai sekolah mitra bagi mahasiswa calon guru PPG Prajabatan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Kehadiran mahasiswa PPG membawa semangat baru bagi sekolah. Mereka datang dengan energi, ide, dan pandangan inovatif tentang pendidikan. Namun, terdapat tantangan yang harus saya lewati sebagai guru pamong. Rekan-rekan mahasiswa PPG Prajabatan yang datang memiliki latar belakang bukan dari pendidikan sekolah dasar. Di antara mereka berasal dari berbagai jurusan. Ada dari jurusan pendidikan kimia, fisika, geografi, dan beberapa jurusan lainnya. Tentu akan banyak tantangan ke depannya. Sebab rekan mahasiswa masih kali pertama terjun dalam lingkungan belajar di sekolah dasar. Tentunya berhadapan dengan karakter anak-anak pada tahap operasional konkret. Dari hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami isi teks dan mengekspresikan gagasan dari bacaan. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024 SDN Laker Santri 2, terdapat penurunan kemampuan literasi siswa. Hal ini menunjukkan masih ada ruang besar untuk ditingkatkan. Akar persoalan ternyata tidak semata pada keterampilan berbahasa. Hasil wawancara guru dan koordinator sarana prasarana sekolah kami menyebutkan bahwa dalam setiap jenjang kelas hanya memiliki 10-12 eksemplar buku ajar cetak. Lalu, minimnya buku teks fiksi dan non-fiksi yang dikelola perpustakaan sekolah. Bahkan, pojok baca di setiap kelas seringkali sepi dikunjungi siswa. Saya ingat betul mimik wajah mereka ketika melihat kenyataan yang ada di lapangan. Beberapa tersenyum lebar. Lalu ada yang berkata, Terus gimana, Bu? saya pun sontak menjawab, Ayo kita pikirkan sama-sama. ada kakak-kakak mahasiswa di sini bisa membawa inovasi bagi sekolah untuk mengatasi ini. Ayo kita cari apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi siswa di sekolah kita ini. Pungkas saya. Saya pun memperkenalkan mereka mengenai literasi digital. Pemerintah sudah menyediakan berbagai sumber bacaan digital yang dapat diakses gratis untuk mendukung pembelajaran. Di antaranya Budi atau buku digital, SIBI atau Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, serta literasi cloud dari sumber digital yang lain. Tak sedikit dari mereka yang baru mengenal dan membuka langsung website tersebut. Wah, ini bukunya bisa muncul audio ya, Bu? Seperti kita mendengarkan buku dongeng. Celetuk Kak Amanda, salah satu peserta calon guru PPG Prajabatan ini. Literasi digital siswa di sekolah dasar tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat atau jaringan internet, tetapi juga pada kesiapan calon guru yang kompeten secara digital dan pada proses pendampingan yang dilakukan oleh guru pamong. Berangkat dari pengalaman saya sebagai guru pamong, saya mengembangkan pendekatan mentoring yang saya sebut strategi cermin, yaitu kolaboratif, empati, reflection, mentoring for innovation in literacy. Tahap pertama, kolaboratif. Guru pamong dan mahasiswa berkolaborasi, merancang bersama, mengajar bersama. Hal ini sejalan dengan kegiatan asistensi mengajar, melaksanakan dan ikut serta dalam tugas keguruan. Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa calon guru sesuai Juknis PPL di sekolah dasar. Tahap kedua, empati. Saya berusaha memahami perspektif mahasiswa secara emosional dan profesional, menciptakan hubungan yang suportif. Proses pendampingan juga dilakukan untuk menemukan kekuatan, kelemahan, dan potensi calon guru. Tahap ketiga, reflection. Setiap kegiatan diakhiri dengan refleksi bersama untuk mengenali keberhasilan dan tantangan. Mereka menyampaikan kesiapan untuk praktik mengajar dengan fokus peningkatan literasi digital. Hal ini memantik motivasi dan kepercayaan diri siswa untuk menggunakan teknologi. Tahap keempat,
Mentoring for. Guru Pamong hadir sebagai pendamping aktif, bukan pengarah, memberikan ruang bagi mahasiswa untuk tumbuh mandiri, sejalan dengan kegiatan mengajar terbimbing mahasiswa calon guru. Tahap terakhir, innovation. Dari kolaborasi dan refleksi, lahirlah karya-karya digital siswa yang kreatif dan bermakna. Tidak berhenti di situ, semua hasil karya literasi digital siswa kami kelola melalui pojok literasi digital menggunakan platform SID sebagai wadah dokumentasi dan refleksi bersama. Microset SID sebagai pojok literasi digital menjadi ruang kebanggaan. Siswa, guru, calon guru mahasiswa PPG bersama-sama menyaksikan hasil pembelajaran literasi digital yang nyata. Orang tua atau wali murid pun bisa secara langsung melihat ide-ide kreatif putra-putrinya melalui Microset SID yang diakses dari rumah. Bagi saya pribadi, strategi cermin mengubah arah sudut pandang saya terhadap apa itu mentoring. Seperti cermin, mentoring memantulkan kelemahan, kelebihan, dan potensi literasi digital yang ada pada calon guru. Mahasiswa belajar bahwa teknologi bisa membawa anak didiknya melihat karya cipta yang sebelumnya tidak pernah diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Amanda Nurul Fauzia Filsa Diva Syafitri. Saya alumni PPG tahun 2024 dan pernah melakukan PPL di SDN Laker Santri 2 Surabaya. Saya pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mimin Putri Muldas SPD MPD selaku guru pamong saya yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat saya PPL. Dari Bu Mimin, saya belajar banyak hal, utamanya dalam mengelola kelas, memberikan pembelajaran yang bermakna, dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dari Bu Mimin juga menekankan bahwa pentingnya literasi digital di era perkembangan teknologi saat ini. Satu yang saya ingat adalah pengalaman yang paling berkesan ketika kami melaksanakan pojok baca digital di mana siswa membagikan karyanya, tulisannya di sebuah website. Dari situ saya memahami bahwa literasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang rasa menumbuhkan, berpikir kritis, proses kreatif, serta rasa tanggung jawab pada peserta didik. Terima kasih Bu Mimin, ilmu yang diberikan Bu Mimin pada saat saya melakukan PPL berguna dan menjadi bekal saya saat menjadi ASN di Kabupaten Malang. Semoga Bu Mimin kedepannya bahagia dan sehat selalu dan tetap menjadi teladan serta menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentoring adalah cermin, bukan jendela. Dari refleksi, lahir potensi, bukan sekedar karya. Bersama, kita tumbuh menjadi pendidik reflektif di era literasi digital.